Wah, luar biasa ini Prof. Bidi Handoko, sebuah pencerahan sekaligus kritik tajam kepada notaris dan perkumpulan. Baik, pencerahan kritika yang tajam bagi kita selaku notaris dan juga perkumpulan. Mohon maaf Pak Ketua Pemilu. Baik, sangat luar biasa Prof. Bidi hari ini pencerahannya. Monggo rekan-rekan, saya akan membuka tanya jawab. Untuk yang pertama kali ini saya akan membuka 3 penanya dulu. Monggo yang dari manapun terserah, tidak harus dari kanan, dari tengah, dari kiri, siapapun yang pertama kali, silakan yang ingin memberikan pertanyaan untuk 3 penanya yang pertama ini. Silakan. Atau sebenarnya ini sudah paham atau tidak mau tahu tadi? Oh, sebentar Pak, ada 1. Oke, langsung saja Pak Bambang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Bidi, benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Ini Prof, memang dalam praktek dan teori itu kadang sangat berbeda ya. Kadang saya masih bertanya kepada penyidik. Kan penyidik mau meriksa notaris itu dia sudah punya aktanya, pasti sudah punya aktanya. Akta dari para pihak kan istilahnya. Kenapa kita harus diperiksa? Padahal akta sudah dia baca, sudah dia pahami dalam isi akta. Kenapa notaris harus diperiksa lagi? Itu yang menjadi pertanyaan selama ini. Ujung-ujungnya diperiksa lagi, istilahnya klarifikasi ya, klarifikasi. Walaupun pertanyaannya kalau kita notaris yang bikin akta sudah paham sih pertanyaan kemana sih artinya, beda Pak. Jadi itu sebenarnya nggak perlu diperiksa. Dengan cukup membaca akta saja itu sudah cukup sebenarnya penyidik mengetahui kenapa harus diperiksa notaris. Bahkan ada yang kita barmaking saja diperiksa penyidik. Hanya barmaking, benar. Pertanyaan cuma 1, Bapak Ibu sehat. Bapak benar bikin barmaking benar. Sudah cuma itu pertanyaannya. Itu sebenarnya kan apa ya? Menghabiskan waktu waktu kita sebagai notaris. Bahkan kalau non saya benar tadi yang disampaikan Prof. Bidi itu memang dari pengerja itu kalau bisa ada komunikasi dengan Polda, Polres dan Polrestabes misalnya itu. Karena apa? Kalau kita nggak kenal itu pemeriksaannya mungkin bisa di kantor kepolisian. Tapi kalau kita kenal bisa kita langsung kita undang, kita mungkin bisa di kantor notaris setempat atau di sekretariat atau di pengurus lah. Itu akan lebih humanis atau lebih menyenangkan bagi yang diperiksa. Sebenarnya itu sih intinya. Kalau kita mengetahui akte yang kita bikin itu kita paham arahnya penyidik mau kemana. Itu yang dasarnya lah. Tapi yang mungkin yang dari adik-adik yang baru jadi notaris mungkin pasti akan ditekan. Oh kita sudah sendiri aja kalau ada di meja pulang dari akad ada amplop coklat, mesti jadi ditekan. Apalagi ini kan mesti pertanyaannya. Begitu kita buka, loh kok kayak gitu. Kemarin saya pengalaman menjadi yang pernah dipanggil itu tidak jelas pelapornya siapa, objeknya apa yang dimasalahkan, sengketanya apa. Akhirnya nggak ada tanggapi. Itu penting juga telepon. Makanya ini oke. Baik. Itu itu bagaimana tanggapan Prof kalau katanya dengan hal seperti itu. Baik. Sebelum Prof Bidi memberikan tanggapan maupun jawaban, berarti sebaiknya nih Pak Ketua harus diadakan seminar ketabahan atau keteguhan mental notaris gitu kan untuk menghadapi problem-problem ini. Betul ya Prof ya? Harus ada seminar kekuatan mental begitu. Baik, untuk Prof dia mau dijawab langsung. Pak Bambang nanti setelah ada jawaban baru ada pertanyaan berikutnya. Monggo Prof. Ya, terima kasih senior Pak Bambang. Ya. Jadi gini rekan-rekan, penyidik itu kan dalam melaksanakan tugas penyidikan dia kan pakai peraturan, pakai undang-undang juga. Namanya Perkap Polri, peraturan Polri. Yang dulu 14 2012, sekarang yang pakainya 6 2019. Ya, Perkapnya itu.
Di situ definisi penyidik, termasuk tugas, ada semuanya. Cuma begini, penyidik ini mengapa dia mengajukan notaris, kemudian dia bertanya, padahal pertanyaannya itu sederhana. Mengapa? Apa ya kamu hanya meyakinkan? Karena itu untuk memenuhi asas formalitas. Itu senior, Bang ya. Jadi penyidik ini punya atasan. Dia juga harus melaporkan ke atasannya. Dia punya kerjanya yaitu BAP. Antara penyidik dan penuntut umum, ya, ini yang sebenarnya bermasalah. Kenapa? Penuntut umum kalau tidak dipanggil si notarisnya, dia akan tadi kadang-kadang kan penuntut umum juga meminta. Jadi penyidik itu atas apa? Ketika dia masih P16, petunjuk dari penuntut umum. Ketika dia P19 untuk naik ke P21, petunjuk dari penuntut umum. Penuntut umumnya memberi petunjuk, panggil notarisnya untuk diperiksa. Itu masalahnya. Makanya saya katakan, mestinya antara notaris, ya organisasi maksudnya, bukan pribadi, organisasi notaris, kemudian dengan kepolisian, dengan penuntut umum, itu mestinya dia itu sudah duduk bersama, memahamkan apa itu akte otentik, apa itu preponderant of evidence. Penyidik itu sebenarnya karena tuntutan dari penuntut umum, senior. Petunjuk dari jaksa, kamu harus menghadirkan notaris. Kalau enggak nanti disebut dengan kurang pihak di BAP-nya itu, BAP-nya penyidik itu. Itu masalahnya. Nah ini yang sebenarnya mengapa saya katakan organisasi notaris dengan Polri, dengan kejaksaan itu harusnya membuat suatu kesepakatan bersama atau menyamakan konsep berpikir tentang remainder of evidence, alat bukti otentik itu tadi.